Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Media Pembelajaran dan Simulasi Digital. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi spreadsheet mengelola siklus akuntansi menggunakan Excel. Kasus yang kedua, kasus modiste ya, dimana kita pada video sebelumnya sudah membuat neraca saldo ya, dan pada video kali ini kita akan lanjutkan dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu kalau ada pertanyaan, bedanya apa? Ya, jelas ada bedanya. Kalau dari segi komponen rumus, ya, rumus yang ada di neraca saldo kemarin tadi atau kapan Anda sudah menonton video sebelumnya atau video neraca saldo, di situ saya sudah menjelaskan bahwa pada neraca saldo jurnal umum yang terlibat ya, di sheet jurnal umum yang terlibat hanyalah bagian baris ke-11 sampai dengan baris ke-29 ya, di bagian sheet jurnal umum ini baris ke-11 sampai dengan baris ke-29, yang mana baris ke-11 dan baris ke-29 sampai dengan baris 29 ini adalah bagian dari jurnal umum ya. Ingat, form jurnal umum kita itu terdiri dari 3 bagian, yaitu jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Nah, yang terlibat di neraca saldo itu adalah sheet jurnal umum, bagian jurnal umumnya. Nah, gimana tuh? Paham nggak? Ya, untuk yang terlibat di neraca saldo adalah sheet jurnal umum, bagian jurnal umum. Nah, sedangkan yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, nah perhatikan ya, neraca saldo setelah penyesuaian di sini rumus yang ada di saldo debit yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini, rumus yang ada di saldo debit dan di kredit ya, yang ada di debit maupun yang di kredit, logika rumusnya sama persis dengan logika rumus yang ada di neraca saldo ya, yang ada di sheet neraca saldo. Logikanya loh ya, logika rumusnya. Nah, yang berbeda adalah komponen rumusnya. Sekarang kita lihat komponen rumus yang ada di debit neraca saldo. Ini saya copy, debit neraca saldo, biar saya tidak perlu bolak-balik menjelaskan rumusnya. Nah, ini debit neraca saldo, saya berikan warna biru. Ini debit neraca saldo, sedangkan yang ini rumus debit neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini saya berikan warna merah saya. Lihat rumus ini. Bagian pertama di sini rumusnya sama persis dengan yang di sini. Nah, yang mulai beda komponen rumusnya ada di bagian kedua ya. Nih, lihat, bandingkan dengan yang ini. Di situ lihat, di bagian sheet neraca saldo bagian debit yang terlibat adalah jurnal umum baris 11 sampai dengan baris 29. Oke, baris 11 sampai dengan baris 29. Ini di sheet neraca saldo. Sedangkan di sheet neraca saldo setelah penyesuaian yang ini, yang terlibat
baris 11 sampai dengan baris 33. Kita lihat jurnal umum baris 11, jurnal umum baris 11 sampai 33. Ini lihat, jurnal umum baris 11 sampai 33. Nih, 11 sampai 33. Ini bagian apa? Jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu neraca saldo setelah penyesuaian. Maka yang terlibat di bagian jurnal umum tidak hanya jurnal umum saja, ya 11 sampai 29, tetapi ditambah juga dengan jurnal penyesuaian. Maka di sini sampainya tidak 29 lagi. Ini kan ini 29. Tapi di neraca saldo setelah penyesuaian sampai dengan baris 33. Artinya jurnal penyesuaian juga terlibat di sini. Artinya apa? Akun-akun yang ada yang muncul di jurnal penyesuaian juga akan direkap pada neraca saldo setelah penyesuaian. Mana dia? Ini. Nah, oke. Neraca saldo setelah penyesuaian dengan neraca saldo, logika rumusnya sama, baik debitnya maupun kredit. Jadi kedua rumus ini yang saya berikan panah. Ini neraca saldo. Ini neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kedua rumus ini logikanya sama. Ya, ini logikanya sama. Bedanya komponen rumusnya yang berbeda. Ya. Yang sekali lagi saya jelaskan, yang di neraca saldo ya hanya melibatkan bagian jurnal umum saja. Ya, jurnal umum saja. Ini bisa dilihat dari range yang digunakan. I11 sampai dengan I29, H11 sampai H29, F11 sampai F29. Sementara di jurnal umum kita lihat 11 sampai 29 itu adalah range dari jurnal umum. Oke. Nah, sedangkan pada neraca saldo setelah penyesuaian, sekali lagi saya jelaskan bahwa yang terlibat tidak hanya jurnal umum, tetapi juga jurnal penyesuaian. Ini bisa kita lihat dari mana? Range-nya yang ada di sel ini yaitu F11 sampai dengan F33, H11 sampai dengan H33, I11, I33, K11, K33. Nah, itu perbedaan komponen rumusnya. Logika rumusnya sama. Silahkan yang mau mempelajari logika rumusnya bisa tonton video neraca saldo. Oke? Nah, itu untuk logika rumus yang bagian debit. Sedangkan logika rumus yang bagian kredit juga sama. Ya, logika rumus bagian kredit. Kita lihat rumus bagian kredit. Nah, ini rumus kredit untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan rumus bagian kredit dari neraca saldo saldo. Nah, ini yang neraca saldo. Baik. Untuk yang bagian neraca saldo kolom kredit ini perbedaan komponen rumusnya. Yang bagian pertama
ini sama, komponennya sama. Nah, yang mulai beda adalah bagian yang kedua. Nih, itu dengan sini. Kita lihat perbedaannya apa? Iya tadi, range dari baris yang terlibat. Pada neraca saldo setelah penyesuaian, ini yang terlibat baris 11 sampai dengan baris 33. Sedangkan pada bagian neraca saldo, yang terlibat hanya baris 11 sampai dengan 29. Untuk logika rumusnya sama persis. Ya, logika rumusnya sama persis. Ini untuk yang kredit. Di bagian yang ketiga nih, rumus ini juga sama. Ini yang bagian ketiga, rumus neraca saldo setelah penyesuaian. Ini bagian ketiga dari rumus neraca saldo saja. Ya. Logikanya sama, tapi komponen rumusnya berbeda. F11 sampai dengan F33, F11 sampai dengan F29. Oke, itu saya menjelaskan logika rumusnya dulu biar membuat sheetnya cepat. Nah, cara membuat sheetnya gimana? Yang jelas kita siapkan dulu ya sheet kosongnya, kemudian copy tombol-tombolnya. Utama, kemudian tombol previous next-nya ada di E dan F. Nanti saya kasih tahu tracknya juga. Ini cara konvensionalnya seperti ini ya. Cara yang sesuai di modul. Nah, kita edit dulu hyperlinknya seperti biasa. Edit hyperlink. Ini harusnya ke neraca saldo yang previous. Ya, nextnya nanti ke laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi. Edit text, edit hyperlink. Sini ke laporan laba rugi. Ya, terus cek saldo. Ini di baris ke-6, ini ada cek saldo. Ini kita berikan bold. Rumusnya sama dengan cek saldo yang kemarin ya, yang di sheet sebelumnya. Belum muncul tulisannya karena di bawah belum ada juga bagiannya. Baris 8 sampai dengan baris 36. Kolom G36. Oke, kita pilih border, ketebalan, warna, outline. Sini kita buat merge untuk modiste Rizky ya. Terus yang di bawah ini kepalanya neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian periodenya ini tinggal di copy saja dari sheet-sheet yang sebelumnya juga sama, copy terus ada paste saja langsung di ini, sama di merge ya.
kemudian dirapikan, perbesar. Oke, lanjut bagian kepala tabelnya, kode akun, nama akun, debit dan kredit. Ini kita center, wrap text, bold, perbesar, blok warna. Untuk kode akunnya copy saja dari neraca saldo, juga sama, copy, paste link ya, paste link ya, center. Nama akun pakai VLOOKUP, di copy sebenarnya sama saja ya, akun 20, terus tarik ini ke bawah, klik 2 kali juga bisa. Nah, yang debit, nah ini untuk debit tadi kan saya sudah jelaskan perbedaan komponen rumusnya, logika rumusnya sama, maka copy saja rumus yang ada di neraca saldo bagian debit, copy di blok copy, sudah, Ctrl C, escape, taruh di sini, Ctrl V. Nah, sebelum kalian enter, pastikan dulu komponen rumusnya kalian ubah sesuai dengan penjelasan saya tadi. Nah, karena di bagian neraca saldo setelah penyesuaian sheet jurnal umum yang terlibat sampai dengan 33, maka bagian rumus ini yang berisi 29 ini tadi F29 ganti dengan F33, H29 ganti dengan H33, I29 ganti dengan I33, K29 ganti dengan K33. Ya, udah. Kalau sudah, tekan enter. Nah, muncul seperti itu. Kalau sudah, tarik aja ke bawah. Iya, muncul seperti itu. Ini untuk yang debit ya, logika rumusnya sama, tadi sudah saya jelaskan di awal video, tapi komponen rumusnya berbeda. Yang kredit juga sama ya, copy saja rumus yang ada dari kolom kredit dari neraca saldo, copy, kemudian dipaste. Nah, setelah dipaste jangan langsung di enter, edit dulu ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Semua yang bernilai 29 ganti dengan 33, I29 ganti dengan I33, K29 ganti dengan K33, F29 ganti dengan F33, H29 ganti dengan H33, enter ya. Sudah, tarik ke bawah ya, rapikan formatnya dan selesai. Oke, samakan hasil yang kalian peroleh dengan yang di modul ya. Kemudian paling bawah buatkan baris total. Oke, berikan bagian sum untuk debit, sorry ini E14 sampai kok 36 ya, harusnya sampai E34 ya. Tarik, iya. Nah, harusnya balance. Oke, dan di sini muncul saldo seimbang. Baik, demikian untuk proses pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian.
dengan logika rumus yang sama seperti neraca saldo, tapi dengan komponen rumus yang berbeda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan, tanyakan ke grup WA ataupun di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.